Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Fran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini dimana saat-saat kebahagiaan pun sempat terjadi terhadap Julian dan juga Safira. Sempat saat itu mereka sedang jalan-jalan. Namun di sini ya guys ditegangkan karena di sini Safira telah terjadi sesuatu yang dikendarai sepeda bermotornya, dan ternyata sepeda bermotor tersebut pun nampaknya remnya blong. Bahkan ini sepertinya ada sesuatu yang sempat direncanakan oleh Aris Putuangsa, karena pada saat itu di mana Aris Putuangsa yang sengaja menyuruh Julian untuk membawa Safira tentunya untuk refreshing. Nah, saat inilah sepertinya rencana Aris Putuangsa pun akan berjalan dengan lancar. Sementara saat itu di mana telah terjadi sesuatu terhadap Safira, bahkan sempat ngaju ralit motornya ya guys. Bahkan di sini di mana Safira pun sempat jatuh ke jurang. Nah, apakah tentunya yang akan terjadi terhadap Safira, dan apakah pula Safira akan terselamatkan? Sementara saat itu di mana Aris Putuangsa terus memantau keberadaan Safira. Beruntung di sini ya guys, Safira tidak kenapa-napa, dan sepertinya Safira pun bergegas bangun dan memanggil Julian untuk membutuhkan pertolongan. Namun sayang ya guys, dikejutkan dengan keberadaan orang bertopeng yang tidak lain adalah Aris Putuangsa, karena sempat di sini Safira sempat melihat cincin tersebut di tangan orang bertopeng, dan jelas di sini menduga kalau orang tersebut benar yang telah membunuh Widya. Nah, pastinya di sini tidak akan tinggal diam, pasti orang tersebut ini akan membunuh Safira pula. Nah, disinilah sepertinya mulai ketegangan pun sempat terjadi di raut wajah Safira, dan apakah Safira akan terselamatkan dari orang-orang tersebut? Sementara orang bertopeng dengan sengaja ia merencanakan sesuatu di tempat ini, jelasnya akan segera menghabisi atau mengeksekusi Safira. Sementara di mana Julian saat itu sempat memanggil keberadaan Safira, karena saat itu di mana Julian dan juga Safira terpisahkan ya guys. Namun di sini di mana Safira sempat berusaha untuk menemui Julian dan lari dari orang yang jahat. Sementara orang bertopeng pun sempat melakukan kekerasan, bahkan sempat mencambuk Safira. Namun di sini di mana pastinya kita harapkan kalau Safira tidak kenapa-napa dan bisa tertolong oleh Julian, karena saat itu di mana Julian terus mencari keberadaan Safira. Sayangnya ya guys, di mana Safira pada saat itu tidak di tempat yang saat motor terjatuh, karena di sini Safira sempat berlari karena dikejar oleh orang bertopeng. Mudah-mudahan saja ya guys, di mana Safira bisa terselamatkan dan orang bertopeng tersebut bisa terungkap dan terbongkar, bahkan kalau bisa dipenjarakan oleh Pak sutradaranya guys. Apalagi saat ini di mana Rafael yang sepertinya telah mendekam di penjara atas perbuatannya, karena sempat di sini menjahati terutama terhadap Yuda yang sempat mengubur Yuda hidup-hidup. Nah, saat itulah kasus tersebut pun nampaknya diperbesar kembali sehingga kejahatan-kejahatan Rafael pun terungkap. Bahkan bukan hanya itu, kejahatan yang lainnya pun sempat terbongkar, dan sudah jelas di sini Rafael merasakan mendekam di penjara. Sementara
Ia pun sempat bahagia atas kedatangan Mona yang pastinya akan menolongnya mengeluarkan dari penjara tersebut. Sayangnya di sini, di mana Mona pun tidak basa-basi bahkan sempat memberikan surat perceraian terhadap Rafael sehingga membuat Rafael merasa terpukul dan sangat sedih, bercampur hancur karena di sini di mana Rafael mulai merasakan jatuh cinta terhadap Mona dan pastinya Rafael memohon terhadap Mona agar jangan menceraikannya dengan alasan kalau dirinya telah mencintai Mona. Sementara Mona pun sempat berat untuk menceraikan Rafael, namun ya guys, kita tidak tahu ke depannya apakah Rafael benar-benar berubah, dan tentunya disinilah Mona pun sempat pergi meninggalkan Rafael. Sementara Rafael pun sempat bersedih dan menangis ya guys. Untung saja tidak menangis darah karena tidak mau berpisah dengan Mona. Namun tentunya dengan kejahatan-kejahatannya ia pun sempat menyesali di penjara tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi terhadap Rafael sementara saat ini orang-orang yang dicintainya telah pergi meninggalkannya? Justru di sini ia hancur harus mendekam di penjara guys. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Sementara di adegan lain saat pula kebahagiaan Yuda dan juga Dania, dan sepertinya mereka sangat romantis, apalagi di tengah-tengah mereka ada si bocil. Meskipun anak tersebut dapat mengadopsi, yang jelasnya di sini Dania merasakan kalau kebahagiaan tersebut merasa utuh ya guys, dan ditemani si bocil. Dan bukan hanya itu, Yuda pun demikian. Lalu bagaimana dengan nasib Safira saat ini ya guys? Karena di sini sudah mulai detik-detik akhir, karena kita tidak tahu ke depannya apakah sinetron ini akan dilanjutkan ataupun akan segera berakhir. Namun kita harapkan ya guys, para emak-emak sejagat raya, agar Pak Sutradara tentunya bisa melanjutkan kembali cerita ataupun sinetron ini, apalagi saat ini semakin seru dan semakin tegang. Namun kita harapkan tentunya Safira bisa terselamatkan oleh Julian dan tidak terjadi kenapa-napa, dan tentunya kita harapkan pula kalau Haris Putuangsa akan mendekam di penjara. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.